Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas paralel 2. Saya Ahmaduddin Mahaladun dengan NIM M0403241137 bersama dengan rekan-rekan saya. Saya Raihan Fikri Ramadan dengan NIM M0403241036. Saya Mikael Richard Simangunsong dengan NIM M0403241061. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah GKV yang berjudul Tempoplate yang yaitu sebuah game 3D berbasis rhythm yang kami kembangkan menggunakan Unity. Baik, permainan bergenre rhythm game ini semakin populer karena mampu melatih koordinasi mata dan tangan, kecepatan reaksi, serta ketepatan waktu dalam memberikan sebuah input. Namun, sebagian besar rhythm game masih berfungsi pada mengikuti irama lagu, sehingga variasi mekanik permainannya masih terbilang terbatas. Oleh karena itu, kami mengembangkan Tempo Blade, yaitu sebuah game rhythm 3D yang menggabungkan mekanisme permainan berbasis timing sehingga pemain dituntut untuk memberikan respon yang tepat terhadap objek yang muncul mengikuti irama musik. Selanjutnya, mengenai rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang saya bacakan tadi, terdapat 3 rumusan masalah yang menjadi dasar pengembangan proyek kami. Yang pertama, bagaimana membuat permainan ritme yang lebih menarik dan tidak monoton bagi para pemainnya. Yang kedua, bagaimana merancang game runner 3D berbasis ritme yang mampu melatih koordinasi visual, kecepatan reaksi pemain secara bersamaan. Dan yang terakhir, bagaimana menerapkan mekanisme permainan berbasis timing agar pemain memperoleh pengalaman bermain yang lebih interaktif. Selanjutnya, mengenai manfaat aplikasi. Manfaat dari aplikasi yang kami kembangkan dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, bagi pemain, game ini diharapkan dapat melatih ketepatan waktu dan timing, meningkatkan kecepatan reaksi visual motorik, serta koordinasi antara mata dan tangan melalui gameplay yang interaktif. Selanjutnya, bagi pembelajaran GKV, proyek ini menjadi media penerapan konsep, visualisasi grafis 3 dimensi, animasi efek visual, serta UI pengguna dalam sebuah game. Yang ketiga, bagi pengembangan desain game, proyek ini menunjukkan bagaimana mekanisme permainan berbasis ritme dipadukan dengan gameplay 3 dimensi sehingga menghasilkan pengalaman bermain yang lebih menarik. Selanjutnya mengenai tujuan. Tujuan dari pengembangan game kami ini yaitu yang pertama mengembangkan game 3D berbasis Unity. Yang kedua menerapkan konsep GKV dalam proses pengembangan gamenya. Yang ketiga merancang gameplay ritme yang sederhana namun interaktif. Serta mengembangkan UI pengguna yang mudah dipahami dan digunakan oleh pemainnya. Selanjutnya mengenai konsep aplikasi. Game ini merupakan game yang bergenre 3D Rhythm Runner yang dikembangkan untuk platform PC menggunakan keyboard sebagai media inputnya. Dalam permainan ini, pemain mengendalikan karakter secara real time untuk berpindah jalur, mengikuti objek yang sesuai irama musik. Tujuan utama pemain adalah memperoleh skor tertinggi dengan melakukan aksi yang tetap tepat sesuai timing permainannya. Selanjutnya, untuk gameplay itu sendiri, berikut merupakan beberapa gambaran gameplay dari game yang kami sedang kembangkan. Untuk yang pertama, pemain memulai permainan melalui menu play, kemudian karakter akan bergerak di arena permainan. Selanjutnya, selama permainan berlangsung, pemain harus berpindah ke jalur yang sesuai menggunakan tombol kontrol yang mengenai objek yang muncul mengikuti irama musik. Selanjutnya, setiap objek yang berhasil dikenai akan menambah skor pemain sehingga konsentrasi, ketepatan waktu, dan kecepatan respon menjadi faktor penting untuk memperoleh hasil yang maksimal. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke. Baik, setelah kita memahami dasar pemikiran dan konsep umum dari game yang kita buat yaitu Temple Blade, sekarang kita ingin bedah arsitektur fitur yang menyusun game ini. Kelompok kami membagi fitur utama menjadi 2 pilar, yaitu gameplay dan user interface. Pada pilar gameplay, fitur inti kami berfokus pada gameplay berbasis rhythm based, pergerakan jalur atau lane movement, serta sistem penilaian atau score system. Sementara itu, untuk mempermudah navigasi pemain, kami merancang player interface yang sangat komprehensif, mulai dari menu utama, menu bermain, menu pengaturan, yang mencakup kontrol tombol dan pengaturan volume.
fitur jeda, hingga halaman kontributor atau credits. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya, kita akan bahas salah satu inovasi teknis terpenting dalam proyek ini, yaitu audio analyzer. Jadi itu umumnya game konvensional membutuhkan data ketukan manual atau pre-process bitmap yang membutuhkan waktu pembuatan cukup lama. Namun, pada Tempoblade, kelompok kami itu mengimplementasikan sistem analisis audio mandiri. Jadi game ini mampu memuat dan menganalisis file audio custom secara langsung saat runtime. Proses ini bekerja menggunakan deteksi peak frekuensi subband, di mana sistem menganalisis frekuensi suara untuk memisahkan ketukan berdasarkan tentang frekuensi bass, mids, dan highs dengan bobot custom. Hasil dari analisis ini adalah sinkronisasi otomatis yang secara dinamis menghitung ketukan lagu dan menghasilkan rintangan atau obstacle di lintasan yang sinkron sempurna dengan musik MP3 pilihan dari pemain itu sendiri. Bisa selanjutnya. Oke. Selanjutnya ada mekanik utama, Perry dan Health System. Jadi ini salah satu keunikan dari gameplay game yang kita buat. Berbeda dari runner klasik yang pasif menghindar, kami menantang pemain dengan sistem nyawa dinamis. Permainan dimulai dengan kondisi nyawa sebesar 75%. Untuk memaksa pemain bermain secara aktif, kami menerapkan health decay, di mana nyawa pemain akan berkurang secara pasif sebesar minus 1% setiap detiknya. Jadi, jika pemain mendapat rintangan tanpa melakukan tangkisan atau parry, pemain akan terkena collision penalty, berupa pengurangan nyawa instan sebesar minus 25%. Sebaliknya, setiap kali pemain berhasil menangkis dengan sukses, mereka akan mendapatkan parry recovery, berupa pemulihan nyawa sebesar 3%. Aksi tangkisan ini dilakukan dengan menekan tombol space tepat pada saat rintangan berada di area tangkisan pada lajur kiri, tengah, atau kanan. Jika nyawa mencapai 0%, loose event akan langsung terpicu seketika. Baik, selanjutnya. Nah, untuk memberikan variasi bermain, kami menyediakan dua mode utama, yaitu Endless Mode dan Music Mode. Jadi, yang pertama, pada Endless Mode, fokus utama nama pemain itu adalah berlari sejauh mungkin untuk mencetak skor terbaik. Di sini, skor bertambah secara konstan berdasarkan jarak tempuh. Yang kedua, Music Mode. Jadi, Music Mode ini, rintangan ini akan muncul secara sinkron, mengikuti ketukan lagu menggunakan audio analyzer yang kami jelaskan tadi. Pada mode musik ini, skor hanya diperoleh dari tebasan parry yang sukses. Kami juga menerapkan multiplier streak dengan formula pelipat gandaan skor dinamis seperti yang tertera pada slide. Untuk menghargai pemain yang konsisten mempertahankan kombonya, kondisi menang pada mode musik ini tercapai apabila pemain berhasil bertahan hidup hingga lagu selesai diputar. Baik, bisa selanjutnya. Nah, untuk memastikan navigasi yang intuitif, berikut adalah arsitektur desain UI dan navigasi dari Tempoblade. Bisa dilihat pada diagram di sebelah kiri, rekan-rekan dapat melihat struktur menu utama atau home yang terhubung langsung ke halaman play, setting, dan credits. Di dalam menu pengaturan, pemain dapat mengonfigurasi tombol kontrol serta tingkat volume musik dan efek suara menggunakan slider. Saat masuk ke dalam sesi permainan, pemain juga dapat menekan tombol jeda atau pause yang memunculkan opsi untuk melanjutkan permainan, masuk ke pengaturan internal atau keluar kembali ke menu utama. Bisa selanjutnya. Nah, dalam membangun proyek akhir ini, kami memanfaatkan kombinasi teknologi dan perangkat pengembangan terkini. Sebagai core engine game, kami menggunakan Unity dengan bahasa pemrograman C#. Pengembangan script dan pengkodean dilakukan di Visual Studio. Untuk desain antarmuka, pengguna atau UI, dan elemen grafis menu, kami rancang menggunakan Canva. Selain itu, kami juga didukung oleh teknologi AI seperti Claude dan Gemini dalam membantu analisis algoritma serta akselerasi optimasi penulisan script game. Baik, bisa selanjutnya. Sebagai proyek akhir mata kuliah GKV ini, kami memberikan perhatian khusus pada implementasi estetika visual berbasis fisika dan deformasi grafis. Pertama, ada physical shatter atau efek kalah. Ketika pemain kehabisan nyawa, model karakter dinonaktifkan secara instan, memicu simulasi ledakan fisik yang memecah tubuh karakter menjadi 27 serpian kubus kecil berbasis rigid body.
yang terlempar ke udara dan menggelinding di atas lintasan secara realistis. Pedang karakter pun terlepas dan jatuh bebas mengikuti hukum gravitasi. Kedua, squash and stretch atau animasi slime. Untuk memberikan efek kartun yang elastis dan dinamis, karakter slime ini akan memantul secara vertikal dan memipih secara dinamis saat berlari berdasarkan perhitungan matematika kurva kosinus. Yang ketiga, celebration confetti shower atau efek menang. Jika pemain menggunakan permainan ini di mode musik, partikel konfeti warna-warni akan jatuh secara terus-menerus di belakang layar. Terakhir, kami melengkapi dengan audio feedback berupa efek suara tebasan, benturan, klik tombol, serta musik latar kemenangan dan kekalahan untuk membangun imersi penuh. Baik, baik untuk selengkapnya bisa dilakukan di demo program yang akan dilakukan oleh rekan saya, Raihan. Baik, sekarang saya akan masuk di bagian demo gamenya. Oke, jadi untuk tampilan awal menu home gamenya ada 3 tombol sini, yaitu ada play, setting, dan credits. Nah, jadi di credits ini ada berisikan nama-nama anggota kelompok kami dan apa tools dan tag yang kami gunakan. Nah, lalu untuk di bagian setting, di sini ada game SFX, music, dan untuk controlsnya itu ada move left, move right, dan parry. Nah, untuk default, move left itu kita menggunakan tombol A, dan untuk move right itu defaultnya menggunakan tombol D, dan untuk parry-nya itu default menggunakan space. Nah, untuk yang mengatur volume game FX dan musik, kita tidak jadi mengimplementasikan slider dan kita mengimplementasikan tombol saja untuk menaikkan dan menguranginya. Jadi kita bisa menaikkan 10% dan menurunkan 10%. Nah, jadi di sini seperti kalau diubah nih ya musiknya, volumenya, musiknya akan lebih besar kalau kita. Jadi sudah terintegrasi, dan kalau kita 0% kan dia suaranya akan benar-benar hilang. Oke. Lanjut di menu play, jadi kita bisa memilih modenya. Jadi ada mode endless run dan custom music level. Kita langsung masuk saja ke modenya sekalian untuk menjelaskan. Nah, jadi di endless mode itu seperti yang sebelumnya setelah teman saya sampaikan, mode ini tuh endless, jadi tidak ada selesainya. Jadi kita akan bermain selama kita masih survive gitu. Dan skornya itu berdasarkan waktu. Dan nanti juga multiplayer bisa didapatkan dari kita setiap kali memparry si obstacle-obstacle itu. Jadi kita coba aja langsung. Nah, jadi untuk tombol A dan D itu untuk perpindahan lane. Dan untuk parry kita menggunakan spasi. Nah, kita memparry ketika muncul indikator kuning atau si obstacle itu warnanya jadi kuning. Nah, di kanan juga ada implementasi untuk bar health-nya atau nyawanya. Tadi mulai di 75 ya, dan setiap detiknya dia berkurang 1%. Setiap kita nge-parry bertambah 3%, dan kalau kita nabrak berkurang 25%. Nah, lalu di atas tengah itu ada frenzy mode bar. Nah, frenzy mode bar ini ke-trigger jika kita berhasil parry 5 kali. Kalau berhasil parry 5 kali, dia ketika dalam mode frenzy ini, kita akan memparry obstacle itu secara otomatis nih. Di contoh ya, di contoh lagi. Ini sudah 5 kali. Nah, ini saya tidak perlu memparry dan bloknya otomatis hancur, obstacle otomatis hancur. Oke, nah so saya coba tes untuk yang game over menunya. Nah, ketika kalah atau si darah playernya itu menyampai 0%, akan memunculkan menu game over ini. Nah, dan di game over ini ada menu replay, level select, setting. Jadi kita bisa kembali ke level select, mengubah setting jika kita ingin mengecilkan suara. Nah, lalu juga ada satu ini yang belum dijelaskan. Jadi ada pause menunya di sini. Nah, jadi kalau misalnya kita pas lagi main, kita ingin mempause gameplaynya untuk sebentar gitu, bisa kita gunakan tombol pause-nya. Nah, tombol pause ini juga bisa diakses melalui tombol P. Jadi, kalau misalnya kita kesusahan untuk mengeklik dengan mouse ketika lagi main, kita bisa menggunakan tombol P. Begitu. Oke, kita lanjut ke custom music level.
Nah, di kostum music level ini sebelum kita memulai gamenya akan muncul menu UI untuk memilih musiknya. Jadi kalau kita pencet browse di sini, dia akan membuka file folder kita dan kita bisa memilih. Nah, untuk sekarang yang bisa kita pilih itu filenya itu dengan extension MP3. Nih, contoh ini lagunya. Nah, lalu kita bisa load dan analyze. Nah, ketika selesai di analyze, dia akan ini nge-track berapa medium beats dan high beats-nya serta juga ini BPM lagunya, beats per minute dari lagunya. Nah, lagu ini mempunyai beat per menit 136. Nah, di sini juga ini lagu apa BPM dari lagu ini menentukan tingkat kesulitan dari levelnya. Ketika BPM lagunya itu makin tinggi, dia akan interval obstacle yang tersummon atau yang terbuat akan lebih rapat. Jadi makin tinggi BPM akan makin banyak obstacle yang muncul. Nah, tapi makin banyak obstacle yang muncul juga skornya nanti kita akan dapat lebih besar. Nah, lalu di sini juga ada audio offset. Nah, audio offset ini karena semua device itu berbeda-beda ya audio offsetnya. Jadi supaya beat lagu dengan interaksi kita memperi itu setara, kita bisa mengubah audio offsetnya berdasarkan device kita. Nah, jika kita tidak tahu device kita itu offsetnya berapa, kita bisa langsung saya coba dan kita bisa merasakan apakah si window Perry tadi itu yang ketika bloknya itu berwarna kuning sudah pas dengan ketika beat lagunya itu tinggi atau sedang. Nah, kita bisa langsung coba saja untuk mencoba yang musik mode sini. Oke. Jadi sebelum mulai ada countdown dulu, baru. Nah, tuh. Dia obstacle-nya akan tersumun berdasarkan beat lagunya. Tuh. Nah, jadi seperti itu. Sama seperti yang sebelumnya di sini implementasi untuk bar sama bar HP sama. Nah, tapi yang berbeda hanya di bagian striknya. Untuk mode yang lagu ini, striknya kita tingkatkan ke 30 strik untuk mengaktifkan frenzy mode. Jika sudah sampai 30 strik, nah masuk mode frenzy. Dan kita bisa lihat skornya di sini didapatkan itu ketika kita berhasil memperi objek. Kalau sebelumnya berdasarkan waktu, kalau ini setiap kali memperi objek saja. Seperti itu. Nah, untuk mengetes apakah kondisi menang itu berhasil, kondisi menang itu akan ke-trigger jika lagu itu selesai. Nah, tapi untuk mengetes supaya lebih cepat, kita bisa menggunakan tombol sama dengan untuk sekarang. Saya tekan tombol sama dengan. Nah, ini adalah menu menangnya seperti ini. Jadi ini kalau untuk nanti gameplay sesungguhnya hanya akan ke-trigger jika kita sudah mencapai akhir lagu. Begitu. Jadi kita harus selamat sampai akhir lagu dan kita bisa meningkatkan skor yang kita dapat dengan cara memperi sebanyak mungkin obstacle. Dan sama untuk yang di frenzy mode juga ada pause button. Sama. Nah, jadi sekian untuk demo dari game yang kita buat itu Tempo Blade. Sekarang kita akan kembali ke slide. Oke, jadi untuk kesimpulannya, game Tempo Blade berhasil dikembangkan sebagai game 3D rhythm runner yang memadukan pertahanan aktif atau parry dan sistem nyawa dinamis dan berbagai hal lainnya yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, proyek ini membuktikan bahwa konsep grafika komputer dan visualisasi dapat diimplementasikan menjadi sebuah pengalaman bermain game interaktif yang responsif dan bernilai kognitif tinggi. Lanjut. Oke, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.